Sahabat Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan materi pagi ini saya beri tema, perhatikan langkah-langkah hidup kita. Kita buka kitab suci kita sebagai landasannya. Mari kita buka di dalam kitab 1 Timotius pasal 3 ayat 15 dan 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Sekali lagi 1 Timotius 3 ayat 15 dan 1 Timotius 4 ayat 12. Demikianlah bunyinya. Dan kalau aku menunda, hendaknya engkau mengetahui bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam keluarga Elohim, yang adalah kehilat Elohim yang hidup, tiang dan penopang kebenaran. Kemudian di pasal 4 ayat 12, janganlah seorang pun memandang rendah kemudaanmu, sebaliknya, jadilah teladan bagi mereka yang percaya dalam ketaatan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam roh, dalam iman, dalam kemurnian. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kita baca ini adalah surat dari Rabi Shaul atau Rasul Paulus, yang mana Paulus sedang memberikan pengertian kepada anak didiknya yang bernama Timotius. Ketika surat ini dilayangkan ke Timotius, umur Timotius itu masih sangat muda sekali. Tetapi Timotius itu sudah menggembalakan jemaat. Sehingga satu kalimat yang menarik dari pembacaan kita itu ada di pasal 4 ayat 12, dikatakan janganlah seorang pun memandang rendah kemudaanmu. Karena kebiasaan orang yang ada di luar sana, kalau dia berumur masih muda, 17 tahun, 18 tahun, sampai 20 tahun, masih dianggap anak kemarin sore. Bahkan ada yang mengatakan ini masih anak ingusan, ya, belum punya pengalaman. Dia punya pandangan juga tidak dewasa. Itu kata mereka. Oleh sebab itulah pandangan ini harus diubah. Sehingga Rasul Paulus memberitahukan seperti ini, apa yang perlu dirubah. Sehingga sekalipun usia kita muda, ya kalau masih muda, kalau yang sudah tua juga tidak masalah, karena apa yang saya sampaikan ini itu untuk semua umur, saudara-saudara. Lalu apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah, ya perhatikan, sebaliknya jadilah teladan bagi mereka yang percaya dalam perkataan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam tingkah laku. Yang ketiga, dalam kasih. Yang keempat, dalam roh. Dalam kelimanya, yaitu dalam iman. Dan keenam, dalam kemurnian. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian, bagaimana kita harus bersikap untuk menghadapi dunia yang saat ini kita jalani. Saya tunjukkan beberapa kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat kita menjadi manusia yang gagal untuk meraih kesuksesan dan menghadapi kedatangan Tuhan. Saya menemukan dalam renungan itu ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Sehingga ketika Yesua datang untuk yang kedua kali, kita betul-betul menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Yang pertama adalah berbuat baik
dengan maksud tersembunyi. Nah, itu kebiasaan buruk, saudara-saudara. Orang melakukan perbuatan baik, tetapi punya tendensi. Tujuannya supaya dipuji, supaya dieluk-elukan, supaya dirinya disanjung. Memang saya tidak bisa memungkiri bahwa siapapun manusia, baik saya maupun saudara sekalian, itu makhluk yang suka dipuji. Namanya saja kita dijadikan Tuhan sama dengan Dia. Kalau Tuhan senang dipuji, kita pun juga senang dipuji. Kalau orang bilang, oh saya tidak senang dipuji, bohong, saudara-saudara. Cuman masalahnya ketika saudara menerima pujian, apakah itu akan dikembalikan lagi kepada Bapa Yahweh? Atau kita akan telan, kita rampas haknya Tuhan untuk kita sendiri. Ini yang jadi masalah. Yang seharusnya kita mengatakan segala pujian, kemuliaan, hormat dan syukur saya kembalikan lagi kepada Bapa Yahweh. Ini yang seharusnya kita lakukan saat kita dipuji. Tapi orang yang sudah keluar dari jalur, dia akan berkata, siapa dulu dong? Saya. Nah ini yang membuat Tuhan itu tidak suka. Karena kita mencuri haknya Dia. Karena kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Jadi kalau saudara memang melakukan perbuatan baik, lakukanlah itu dengan hati yang tulus. Karena apa, saudara-saudara? Kalau kita berbuat baik supaya berharap mungkin sekali waktu kelak orang itu melakukan balas budi kepada kita, maka kita akan kecewa. Kalau kita melakukan perbuatan baik seperti yang kitab Mislei atau Amsal katakan, dengan kita berbuat baik dikatakan kita memiutangi Tuhan, kira-kira begitu. Jadi saudara-saudara, kita berbuat baik kepada orang itu sama dengan kita menabung kebaikan di Samayim. Yang nanti balasannya itu dia sendiri, saudara-saudara. Tapi kalau kita berbuat baik kepada si A, lalu si A itu kita harapkan sekali waktu bisa membalas kebaikan saya, saudara akan kecewa. Kita berbuat baik saja. Karena akan tiba orang yang kita lakukan kebaikan, dia bisa mengkhianati kita. Saya seringkali mendengar cerita-cerita bagaimana orang yang dulunya dalam keadaan miskin diangkat, dikasih jabatan, begitu jabatan sudah tinggi malah didepak. Tidak ada rasa terima kasih sama sekali. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus. Biarkan alam semesta itu mengatur siapa-siapa yang akan dipakai untuk membalas kebaikan saudara. Sampai di sini paham? Hal yang kedua, kebiasaan yang harus kita singkirkan, yaitu mengungkit hal-hal baik yang sudah pernah kita lakukan. Kita seringkali mengatakan, coba orang itu, kalau tidak ada saya, ini keliru pendapat seperti itu saudara. Karena Tuhan juga bisa berkata, kalau tidak ada elu, aku bisa pakai dia. Jadi enggak ada kita yang bisa kita sombongkan. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Ya. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa orang bisa terangkat hidupnya itu gara-gara saya. Tidak bisa. Yang bisa membuat orang terangkat itu kembali Tuhan yang menentukan. Bapa Yahweh lah yang mengangkat kehidupan kita. Tetapi melalui si A, si B, si C. Nah kita itu dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk kehidupan bisa sukses. Jadi jangan pernah kita sekali-kali menyombongkan. Kalau bukan karena saya, Anda keliru. Kalau sampai pernah mengucapkan hal itu, segera cabut.
Karena itu mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak boleh. Bukan karena saya, tetapi karena Tuhan. Hal yang ketiga, saudara-saudara. Ya, tadi yang kedua tidak boleh mengungkit. Sehingga kalau mengungkit itu sangat buruk di hadapan Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah kita mengeluh kepada orang lain tanpa kita berusaha dulu. Dan kalau saudara memang harus mengeluarkan unek-unek saudara atau konseling, maka carilah orang yang tepat yang bisa memegang rahasia iman. Tapi kalau saudara hanya asal cerita ke siapapun, maka kasus saudara akan bisa melebar kemana-mana. Ini yang harus kita hindari, Bapak Ibu. Banyak mengeluh ke orang lain tanpa berusaha terlebih dahulu. Sekarang yang keempat, jangan pernah kita mengejek suatu peluang orang lain yang mungkin dianggap aneh oleh kita, tetapi justru oleh orang itu malah bisa memiliki potensi kehidupan. Jadi kalau ada orang bercerita tentang visi besarnya yang mungkin kita anggap aneh, enggak usah kita lalu mengomentari dengan komentar yang jahat. Tetapi kalau dia memang menunjukkan aku punya visi dan impian yang besar, komentarilah untuk mengangkat dia semakin tinggi. Artinya memberi semangat hidup. Kalau ada orang lain yang hidupnya diberkati, kita tidak perlu iri. Pernah ada seseorang yang konseling dengan saya, orang itu mengatakan begini, saudara-saudara. Ini ada orang baru kok seperti itu. Bahkan bosnya itu memberi gaji lebih besar dari kita. Bagaimana ini? Kasus seperti ini itu sering terjadi. Kalau saya jadi orang itu, saya akan tutup mata. Perkara orang itu gajinya lebih besar, itu haknya orang lain. Itu rezekinya orang itu. Setidak-tidaknya Bapak Ibu, kalau dia banyak rezeki dan berkat, otomatis dia tidak akan mengganggu keuangan kita. Paham saudara? Jadi jangan merasa kita harus di atas, enggak perlu. Kehidupan manusia itu punya porsinya masing-masing kok. Jadi tidak boleh ada rasa iri hati atau mengejek suatu peluang yang mungkin oleh kita dianggap aneh. Tapi enggak apa-apa karena orang itu memang visinya seperti itu. Justru kita support, kita dukung, kita doakan. Kita bisa berkata, wah gagasanmu bagus, saya doakan. Seperti itu, saudara. Yang kelima, hal yang harus kita pahami, terutama di akhir zaman ini, jangan suka beli barang branded, barang yang bermerek, sekalipun itu harus hutang. Nah sekarang kan orang berusaha untuk saing-saingan, apalagi kalau ada ya istilahnya itu wanita sosialita. Mereka kumpul-kumpul, biasanya kalau sudah ngumpul, mereka ngerumpi, mereka saling melihat kesuksesanmu di mana, kalau ada orang yang belum sukses, lalu timbul iri hati, supaya nanti dalam kelompok itu diakui, ya sudah aku harus beli tas seharga sekian. Bila perlu utang, yang penting penampilan oke. Nah itu keliru saudara, tidak bisa seperti itu. Kalau saudara mau main seperti itu, maka masa depanmu akan hancur. Apa sih keunggulannya? Wong paling ya tas sebagus apapun ya malah takut sama pencuri saudara. Maka saya katakan belajar hidup easy going. Kalau saya hidupnya begitu, easy going saja. Ya, artinya hidup itu dibuat santai.
saya memang penampilannya seperti Anda suka ya syukur, tidak juga enggak masalah. Itu easy going, saudara. Artinya menjalani hidup ini sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita tidak kecewa. Ya, apalagi pola hidup yang berusaha untuk memaksakan kehendak. Sekalipun keuangan itu masih kecil, itu yang bikin orang jadi jatuh miskin, saudara. Kenapa orang-orang suku Tionghoa itu rata-rata, ya saya bilang rata-rata mereka kaya. Kenapa? Karena mereka memiliki budaya menabung. Sementara kita kadangkala begitu dapat uang 10 juta, ya bila perlu habiskan uang 10 juta itu untuk kita bisa berpuas diri. Tapi kalau mereka tidak, saudara-saudara, mereka kumpulkan. Pakaiannya saja sederhana, kaosnya saja cuma seperti itu. Mungkin malah kaos hadiah. Tetapi mereka berpandangan untuk masa depan bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Beda kalau orang yang boros, pokoknya aku punya uang 10 juta, ya udah saya habiskan, yang penting saya puas. Enggak bisa begitu, saudara. Itu kebiasaan yang akan menghancurkan diri saudara masing-masing. Ya, jadi orang hanya membayar kepuasan mata saja. Itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya yang keenam yaitu suka menyebarkan rahasia atau aib dan mudah marah akan hal-hal yang sepele. Nah, ini yang Kitab suci berulang-ulang kali sebut. Kemarahan itu akan menjauhkan manusia dari rezeki. Ayo Bapak Ibu, kita perlu berlatih terus agar supaya kita menjadi manusia yang tidak gampang marah. Ada hal kecil saja kok bisa marah, bingung saya saudara. Kenapa sih? Apakah tidak bisa menahan diri? Ya, jadi gampang sekali marah dengan hal-hal yang sepele. Nah, ini yang akan mengganggu kehidupan kita. Makanya Rabi Shaul itu memberi nasihat kepada Timotius, sekalipun kamu muda, jangan sampai orang melecehkan karena kemudaanmu. Tetapi justru menjadi teladan, orang akan berkata, orang ini boleh muda, tapi mentalnya luar biasa. Nah, itu yang Tuhan ingin dari kita, saudara-saudara. Nah, itu adalah 7 kebiasaan buruk yang, baru 6 ya, 6 kebiasaan buruk yang harus kita hindari. Dan yang ke-7 adalah tidak bisa memaklumi kekurangan orang lain. Di dalam kita berinteraksi dengan orang lain, kadangkala ada sikap-sikap orang yang mungkin tidak pas dengan kita, saudara. Nah, kalau ada seperti itu, ya memang sifatnya seperti itu, kita perlu memberitahu secara baik-baik. Tetapi saudara, kita perlu juga memaklumi, ya. Karena apa? Tiap-tiap manusia itu punya pendidikannya masing-masing, punya gaya hidupnya masing-masing. Artinya, jangan sampai kita bertengkar hanya karena hal-hal saya tidak senang melihat orang itu. Nah, ini akan sangat repot kita menjalani hidup ini. Karena apa? Tiap-tiap manusia itu memiliki gaya hidup masing-masing. Kalau memang dia seperti itu dan itu tidak pas, ya kita perlu memberitahu dengan baik-baik. Jangan kita tegur habis-habisan, kita permalukan, kita nggak akan bisa mengubah orang lain. Coba saudara lihat bagaimana ketika Raja Daud dikejar-kejar Saul, kemudian dia lari masuk ke Gua Adulam. Kehidupan orang di Gua Adulam itu mentalnya rusak semua.
Tetapi dengan kehadiran Daud, maka orang-orang yang ada di Gua Adulam, orang-orang yang hidupnya brengsek, diubah oleh Daud sehingga mereka menjadi pahlawan-pahlawan Israel yang luar biasa. Itu adalah 7 kebiasaan buruk. Dan ada hal lain lagi yang harus saya sampaikan, yaitu apa yang harus kita selalu ingat. Yang pertama adalah ketika kita sendirian, jaga pikiran kita. Banyak sekali orang-orang yang kadangkala dia menyendiri. Contoh misalnya saja, ketika saudara sebagai seorang teknisi, itu kan banyak menyendiri. Ya, sekalipun orangnya banyak, tetapi dia memperbaiki pesawat televisi atau apa saja, komputer itu selalu sendiri, saudara. Nah itu jaga pikiran. Karena biasanya orang kalau sendirian, itu ada pikiran-pikiran liar yang akan membawa dan menyeret kita masuk dalam dosa. Jadi, ayo jaga hati, jaga pikiran saat kita sedang sendiri. Apalagi ketika ekonomi sedang melemah, maka seringkali ada suara yang mengatakan, kamu kok bisa ya hidup seperti ini? Coba kamu lihat si A, si B, dia gajinya kecil tapi dia bisa beli ini, beli itu. Dia seperti memanas-manasi kita. Itulah pikiran liar Bapak Ibu. Jadi kalau kita sendiri ingat, kita harus selalu banyak kontak dengan Tuhan. Saudara akan aman. Karena ketika saudara sedang sendiri, saudara sedang menjadi inceran 2 kekuatan besar. Kalau kita salah berpikir, maka kita hancur. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita bersama dengan teman-teman kita, jagalah lidah kita. Ada sebuah pepatah yang sempat saya baca dan itu cukup menarik Bapak Ibu. Kalimatnya bunyinya begini. Jika saudara berkunjung ke rumah orang, masuklah dalam keadaan buta. Artinya apa? Apapun yang saudara lihat di rumah itu bukan urusan saudara. Paham? Kebanyakan kan orang masuk ke rumah orang lalu mengamati, oh ini begini, itu bukan urusan kita saudara. Saudara mertamu atau saudara, pokoknya kita masuk harus dalam keadaan buta. Dalam tanda petik tentu bukan buta beneran. Ya artinya kita tidak perlu mengomentari apa yang ada di rumah itu. Kemudian keluarlah dalam keadaan bisu. Ini kalimat ini cukup menarik ya. Masuk dalam keadaan buta, keluar dalam keadaan bisu. Artinya apa? Apapun kekurangan orang yang kau lihat di rumah itu, jangan pernah kita mengumbar ke orang lain. Kalimat ini cukup menarik Bapak Ibu. Oleh karena itu kita perlu berlatih dari poin demi poin yang saya sampaikan pagi ini, supaya kita bisa mempraktekannya dan lihatlah kehidupanmu pasti akan jauh lebih baik dari sekarang. Kemudian yang ketiga, ketika kita sedang marah, jaga kata-kata dan temperamen. Apalagi kalau marah hanya untuk hal-hal yang sepele. Jangan pernah kita merusak barang-barang. Saya tidak tahu apakah di sini masih ada, ya dulu pernah ada itu. Kalau marah, ya di rumahnya akan muncul piring terbang, ya muncul panci terbang,
ya, ada sandal terbang. Nah itu gaya hidup yang kurang baik Bapak Ibu. Kalau hanya hal-hal yang sepele, kenapa harus seperti itu? Nanti nutup pintu, jeger, waduh. Ya saudara mau hidup sukses tapi begitu modelnya, orang nggak tertarik. Ya Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan, karena jangan sampai kita, kehidupan kita itu tidak jadi berkat bagi orang lain. Dan sadari, ketika kita sedang marah, ketika emosi kita sedang diobok-obok, saudara, harus selalu diingat, itulah saat yang paling tepat untuk saudara menubuatkan hal-hal besar bagi dirimu sendiri. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi ketika marah, nubuatkanlah hal-hal yang besar untuk diri saudara. Ketimbang saudara membantingi barang-barang, ngelemparin barang-barang, itu adalah sikap perbuatan yang sangat tidak terpuji. Kemudian, kita juga perlu menjaga tingkah laku kita di dalam sebuah kelompok. Ketika kamu atau kita sedang menghadapi masalah, jangan pernah kita berpikir hal-hal yang negatif. Ingat, alam rohmu sedang terbuka lebar. Jadi lebih baik saudara ucapkan saja hal-hal yang besar. Biasanya orang kalau sudah nggak punya duit, marah-marah sisan, kata-katanya jadi kemana-mana. Orang yang nggak ada sangkut pautnya juga bisa kebawa-bawa. Nah itu tidak baik, saudara-saudara. Jadi kita mesti belajar untuk menjadi orang yang lebih baik dari waktu-waktu yang lalu. Ketika Tuhan memberimu rezeki, jaga ego saudara. Apalagi sekarang, di mana uang fisik nantinya tidak akan laku. Karena tabungan sebesar apapun yang saudara miliki tidak akan berlaku lagi. Tidak bisa jadi milik saudara. Ingat, sekarang para raksasa itu sedang membuat strategi. Dan strategi itu sudah mulai dilaksanakan. Di beberapa negara, orang sudah tidak lagi bisa membuka Facebook. Orang tidak lagi bisa main WhatsApp. Kenapa? Karena dia akan berurusan dengan dunia internet. Mungkin saudara berkata terus bagaimana? Ya Anda kalau mau main seperti itu ya terima dulu tanda bilangan binatang itu. Yang kasihan kita sudah berada dalam penggenapan kitab suci, orang masih belum percaya. Bahkan pendeta-pendeta mendukung proyek 666. Ini sangat tragis, saudara-saudara. Jadi ingat bahwa sebentar lagi, saya kasih tahu sebagai poin yang terakhir ya, di poin yang terakhir pagi ini. Sebentar lagi Great Reset akan diberlakukan. Sudah ada banyak negara yang menandatangani Great Reset, termasuk Indonesia. Ketika Great Reset itu terjadi, maka seluruh jaringan internet akan total dipadamkan. Ini supaya saudara ngerti dan bersiap-siap dari sekarang. Jaringan internet total dipadamkan dan akan diganti masuk dalam sistem yang baru yang dikenal dengan 5G. Semua akan berubah nantinya, saudara. Dan internet pada waktu itu memiliki kecepatan 100 kali lipat lebih cepat dari sekarang. Enak ya Bapak Ibu? Mau download video itu cepat sekali. Oh enak itu. Tapi kembali syaratnya Anda harus menerima tanda bilangan binatang itu. Itu yang nanti Great Reset ya. Jadi jangan sampai saudara kaget. Saya harus kasih tahu dulu.
Lalu apa tindakan kita? Kemarin ada orang yang tanya sama saya begini, Pak Lukas, kalau sampai nanti terjadi great reset, apa yang harus kami lakukan? Karena saya sudah tidak lagi bisa mengikuti ibadahnya Pak Lukas. Nah, saya kasih tips, saudara-saudara. Ya, perhatikan, ini tips saya. Khususnya bagi saudara-saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun, yang sampai hari ini masih mengikuti streaming kami. Saudara masih bebas bisa mengikuti. Tapi nanti great reset total, saudara tidak bisa mengakses kami lagi. Caranya bagaimana? Saudara masuk ke channel Kehilat Aleph Tau, coba saudara download semua video-video saya, video-video ibadah di sini, ya, dikumpulkan di salah satu hard disk, saudara bisa putar ulang ketika great reset itu terjadi, saudara bisa ibadah sendiri dengan kami tetapi menggunakan rekaman. Kira-kira saudara ngerti apa enggak? Ya, jadi semua yang saudara anggap itu penting ya boleh saudara download, masukkan ke hard disk, ketika terjadi great reset keluarkan lagi kalau saudara mau ibadah. Misalnya dalam keluarga, ayo kita beribadah. Nah, saudara kan tidak bisa mengakses internet. Nah, saudara bisa keluarkan itu. Video-video yang saudara simpan, yang ada lagu-lagunya. Itu hanya ada di channel Kehilat Aleph Tau. Tapi kalau saudara pingin nyanyi-nyanyi sendiri, ya saudara downloadnya di channelnya Lukas Sutrisno. Itu khusus hanya khotbah saja. Saudara bisa ambil itu, sementara puji-pujiannya ya kita sendiri, saudara. Tidak harus dari sini. Jadi ada alternatif seperti itu. Ya. Dan saya juga mengatakan kepada orang-orang yang WA sama saya, dia bilang, wah kalau begitu berarti saya sudah tidak lagi bisa komunikasi dengan Pak Lukas. Saya bilang iya, kita tidak bisa komunikasi. Karena apa? WhatsApp itu kan juga pakai internet, saudara. Enggak akan bisa. Maka saya katakan, kalau memang kita sudah tidak lagi bisa komunikasi, ya sudah, kita nanti akan ketemu di Samayim. Tetapi bertahanlah untuk tidak menerima tanda bilangan binatang itu, apapun resikonya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kita harus bertahan, saudara. Apapun resikonya, paling-paling mati saja kok takut. Ya, nggak usah takut, saudara-saudara. Jadi kita harus siap mulai sekarang. Karena semua akan mengalami riset, ya, dari beberapa negara sudah mulai memberlakukan itu. Kenapa kita perlu mengantisipasi seperti ini? Karena kalau saya lihat gerakan mereka semakin menggila, saudara-saudara. Ya, jadilah kita seperti seorang pemuda, 3 orang pemuda, Hananya, Misael, dan Azaria, ketika disuruh menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Makanya saya berpikir kalau saja di tempat itu ada Bapak Pendeta, pendukung bilangan binatang itu, pasti dia akan mengkritik 3 pemuda. Mereka akan memanipulasi firman Tuhan dengan berkata begini. Saya mau tanya sama saudara nih, ya. Bapak Yahweh itu penuh kasih atau tidak? Ayo jawab dengan tegas. Bapak Yahweh penuh kasih atau tidak? Penuh kasih. Bapak Yahweh tahu enggak isi hati saudara? Tahu enggak kalau saudara sedang ketakutan, tahu? Bapak Yahweh bisa maklum atau tidak? Nah, bingung kan saudara? Makanya kalau ada Pak Pendeta di kasusnya Hananya, Misael, Azaria, habis itu pemuda, dibully saudara. Tuhan itu kan penuh kasih, apa susahnya sih? Begitu ada suara musik, suruh nyembah patung, ya sembah sajalah 1 menit, enggak apa-apa. Nanti kalau mereka sudah pada bubar semua, berdoa, memberi persembahan,
Tuhan ampuni saya, Tuhan kan penuh kasih. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi 3 pemuda itu tidak mau. Ada satu kalimat yang sangat mengagumkan yang saya pegang sampai saat ini. Dia katakan kalau kamu tidak mau, kamu akan dimasukkan ke dalam dapur api perapian yang menyala-nyala, yang panasnya ditingkatkan 7 kali lipat. Jadi bukan panas api biasa, tapi panasnya api las, saudara-saudara. Tapi 3 pemuda itu menjawab apa? Nanti Elohimku yang akan menjaga dan melindungi aku. Dengan kata lain, ada Bapak Yahweh yang menjaga hidupku. Tapi kalimat itu tidak berhenti sampai di situ. 3 pemuda itu berkata, tetapi seandainya tidak, perlu Tuanku Raja ketahui bahwa aku tetap tidak akan menerima penyembahan terhadap patung buatan Tuanku Raja. Itu baru iman, saudara. Hari ini pun kita bisa lakukan hal yang sama. Aku tidak akan menerima tanda bilangan binatang itu. Nanti kamu tidak boleh begini. Enggak apa-apa. Karena ada Elohimku yang menjaga kehidupanku. Amin. Tapi kalau seandainya tidak, aku pun tetap tidak akan menerima tanda bilangan binatang itu. Itu namanya iman, saudara. Makanya persiapkan hati saudara. Dunia ini tidak akan lebih baik. Perhatikan kata-kata saya. Dunia ini tidak akan lebih baik. Tetapi dunia ini semakin berantakan. Karena apa? Kekuatan para raksasa itu sudah menguasai di semua lini. Saya bersyukur kalau saat ini begitu banyak orang-orang yang memberi diri dibaptis. Bagi saudara yang belum, silahkan hubungi kami, mumpung masih ada kesempatan. Ya, tapi sekali lagi syaratnya adalah kalau saudara mau baptis pembaharuan dengan saya minta satu syarat. Syaratnya cukup berat, Bapak Ibu. Yaitu tidak lagi memanggil dan memuja mantannya. Mau? Silahkan hubungi saya. Kalau belum siap, tunggu tanggal mainnya. Tapi jangan sampai terlambat, karena kalau Great Reset, saudara mau minta baptis siapa? Kecuali saudara datang ke sini. Ya, jadi ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara sekalian, nikmati saja kehidupan ini. Sesulit apapun, ada Bapak Yahweh yang menjaga dan melindungi saudara. Amin. Saya beritahu kepada saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, engkau tidak sendiri, tetapi engkau ada bersama dengan Bapa Yahweh. Pertahankan imanmu, jalani kehidupan ini dengan baik, dan hidupmu akan berkenan di hadapan Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Pada saat pagi hari ini, kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kami tetap berpegang teguh dalam iman, apapun yang terjadi. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, pada pagi ini kami bersama-sama telah beribadah kepadamu. Sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami kembali beribadah kepadamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevareche ka Yahweh wa yismereka. Amin.
yehi rotso Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amen. Ken yehi rotso Yesa Yahweh panau eleka Wayashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotso Baruk ata baer ufaruk ata basadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat mat kau frifahem teka shekar alapeka westerotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevareka, Weismereka, Yevareka. Yair Yahweh, Panaweleka, Wikuneka. Yevareka, Weismereka, Yevareka. Yesayahweh, Panaweleka, Wikuneka. Weashem leka, Shalom, Shalom. Weashem leka, Shalom, Shalom. Yevareka, Weismereka, Yevareka. Sahabat Shalom, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Segala kemuliaan hanya
Engkau lara menjadi bahagia.